Galbay Uang Mit dari tahun 2023 baru satu kali didatangin di tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini hari pertama kita kerja, hari Senin, semangat lagi, kuat mental lagi, jangan nyerah dengan keadaan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK sebut 9 pinjol ini dalam kondisi paling rendah. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya OJK sudah mengumumkan ya ada sekitar 24 pinjol dengan kategori TWP 90-nya di bawah dari 5%. Nah, ke 24 pinjol ini akan saya update di vlog sebelum saya, dan di sini juga OJK sudah mengungkapkan bahwa OJK tidak pernah mengeluarkan 12 aplikasi penghasil uang tanpa modal. Nah, berikut informasinya dari Instagram OJK Jateng yang sudah menginformasikan bahwa OJK tidak pernah mengeluarkan daftar aplikasi penghasil uang. Jadi harap untuk hati-hati dan jangan diikuti. Dan berikut artikel yang terkait. 12 aplikasi penghasil uang yang aman menurut OJK tanpa modal diterbitkan pada 6 Januari. Dan ini disebutkan ada sekitar 12 yang menurut penulis yang sesuai dengan OJK dan ini sudah disanggah oleh OJK. Yang pertama itu adalah Bibit, Ajaib, Sibank, Neobank, Bank Jago, Bareksa, Indogold, iPod, TikTok, Snack Video, Vizo Novel, Shutterstock. Nah, ini bukan terbitan OJK, ini adalah terbitan dari pihak ketiga. Cuman kemungkinan ada beberapa yang memang berizin OJK. Dan update lagi teman-teman ya buat yang galbay di Uangmi. Ini saya sampaikan buat kalian. Jadi akhir tahun kemarin ada seorang teman yang sudah didatangin dari pinjol Uangmi ini, DC dari pihak ketiga, yang mana dia ini sudah galbay dari tahun 2023 dan baru satu kali didatangin DC-nya. Ini di daerah Jabodetabek. Nah, berikut informasinya ya, sudah ada yang didatangin di daerah Jabodetabek. Galbay Uang Mit dari tahun 2023 baru satu kali didatangin di tahun 2025. Jadi kalau kalian punya galbay, ini yang galbay sekitaran 2 jutaan kalau saya nggak salah, 2 juta atau 5 juta ke atas. Kalau kalian ada galbay jangan kaget, ini DC-nya sudah ada, sudah turun ke lapangan dan dari pihak ketiga. Tapi tidak usah terlalu kalian takutkan karena DC-nya hampir tidak membawa surat tugas dan tidak ada surat SPPI-nya. Itu ya. Dan update lagi juga buat teman-teman semuanya yang sudah terlanjur menggunakan pinjol ilegal, bahkan uangnya sudah cair, ataupun yang tanpa sengaja ngeklik yang namanya aplikasi pinjol ilegal, tiba-tiba sudah langsung ditransfer. Nah, ini ada seorang teman menginformasikan dia memang sengaja menggunakan pinjol ilegal karena kebutuhannya mendesak, kemudian dia tidak ada lagi penghasilan untuk membayarkannya. Nah, ternyata sekarang ini pinjol ilegal berbaik hati menawarkan mereka untuk membayarkan tagihannya. Nah, kita bacakan update-nya ya. Sebelumnya saya membutuhkan dana dan download beberapa aplikasi pinjol dan ternyata saya terjerat dengan salah satu pinjol ilegal. Kemudian saya dapat transferan dana pada tanggal 2 Januari kemarin dan tanggal 8 Januari kemarin saya mendapat tagihan yang bunganya hampir 100%. Dari kemarin saya sudah mendapatkan pengancaman pembulian. Hari ini ada tim mereka yang infonya mau membantu untuk mengembalikan dana tersebut tanpa bunga. Apakah ini benar? Nah, seperti ini sekarang pengancaman untuk pinjol ilegal teman-teman ya. Berbaik hati mengatakan bahwa timnya akan datang ke rumah dan membantu kita untuk membayarkan pinjol tersebut tanpa bunga. Hati-hati, modusnya sudah mulai banyak bergerak. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan kepada kalian mulai hari ini kalau sudah terlanjur menggunakan pinjol ilegal ataupun kalian ditransfer sama pinjol ilegal, jangan takut. Saya sudah pernah buatkan vlognya ya tentang KUHP terbaru khusus untuk pinjol ilegal, koperasi ataupun kredit rentenir yang datang yang tidak terdaftar OJK akan dikenakan sanksi kurungan penjara. Jadi buat kalian yang tidak paham dengan pinjol ilegal, mereka akan memberikan iming-iming ini
ini itu yang mana ujung-ujungnya kan akan terjerat lebih parah lagi. Jadi hati-hati kalau udah model seperti ini, blokir saja. Kalau dia masih mengancam, keluarkan pasal KUHP khusus untuk pinjol ilegal, atau sampaikan saya akan lapor Bapak kepada polisi karena hukumannya sudah jelas dikeluarkan oleh OJK dan pemerintah. Sampaikan seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut dengan segala iming-iming atau apapun. Ingat, sekarang mereka sedang mencari mata kepada kalian, sedang mencari perhatian kalian, jangan sampai terkecoh. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi ya, kemarin saya sudah keluarkan kepada kalian untuk hasil rapat dari OJK khusus untuk akhir tahun 2025 kemarin, yang mana di sini diungkapkan ada 9 pinjol yang belum mampu menyetorkan modal usahanya 12,5, yang mana mereka sudah sangat terseok-seok sekali. Bahkan di sini TKB dan TWP 90-nya hancur-hancuran. Dan di awal tadi saya sudah sebutkan ada sekitar 24 pinjol ya, yang mana TWP 90-nya paling parah di awal tahun 2026 ini. Nanti akan saya updatekan buat kalian setelah vlog ini ya. Tetapi sekarang saya mau updatekan dulu untuk 9 pinjol yang mana di sini kalian akan kaget. Oh, ternyata pinjolnya ini sengaja mengeluarkan DC lapangan karena ternyata mereka belum menyetorkan modal usaha dan sekarang usaha mereka lagi anjlok. Nah, kita update satu persatu. Yang pertama itu adalah Dana Mas. Sudah pernah saya sebutkan kepada kalian di awal tahun 2026 ini ataupun rentetan tahun 2026 ini, Dana Mas kemungkinan akan dilebur menjadi Sinar Mas ataupun di merger. Karena sampai hari ini TKB 90-nya sangat rendah, yaitu hanya 89%. Artinya ada sekitar 20% orang yang galbay belum mengembalikan hutang sama sekali. Lanjut lagi itu ada Pinjaman Go, yaitu 88,3%. Lanjut lagi itu adalah Uangmi, sekitar 90,64%. Nah, inilah mengapa Uangmi langsung gencar menurunkan DC lapangan, karena usaha mereka lagi mandek, banyak yang galbay, dan kemungkinan besar kalau banyak yang galbay mereka belum bisa menyetorkan modal usaha terbaru mereka kepada OJK, ya kan? Lanjut lagi yaitu adalah Cicil. Nah, siapa yang galbay di Cicil? Nah, Cicil ini emang belum ada DC lapangannya, tapi tercatat di sini TKB 90-nya 95%. Artinya banyak orang yang galbay, sekitar 10-11% orang yang galbay ini macet total. Ya, kemudian lanjut lagi Solusiku. Kemarin siapa yang sebut-sebut kepada saya, Mbak, Solusiku gencar banget, Mbak, solusi nelfon ke kantor, solusi parah banget. Ternyata TKB 90 mereka tuh sangat rendah, yaitu 90% saja. Ya, artinya banyak orang yang galbay di sini, banyak orang yang berani galbay. Itu membuat kayaknya pinjolnya ngamuk walaupun belum menurunkan DC lapangannya, tapi sudah banyak sekali teror yang sampai. Lanjut lagi itu ada Evoji. Siapa yang galbay di Evoji? Sebelumnya Evoji sudah DC lapangan ya. Ternyata DC lapangannya tidak terlalu berpengaruh karena sudah mulai banyak orang yang berani saat ini, karena ternyata tercatat TKB 90-nya hanya 85%, sangat-sangat rendah. Ingat ya, patokan OJK paling rendah untuk pinjol dianggap baik itu adalah 97 ke atas. 97 itu udah paling rendah sekali. Jadi kalau di angka 85 ini sudah otomatis merosot bawah tajam. Lanjut itu yang terakhir adalah ada modal. Siapa yang kemarin datengin ada modal? Ternyata inilah alasan DC-DC mengeluarkan DC lapangannya atau menurunkan DC lapangannya dan bekerja sama dengan pihak ketiga, karena ternyata ada modal ini hampir sama dengan Evoji, yaitu 85%. Nah, inilah pinjol-pinjol yang kemungkinan besar belum menyetorkan izin usahanya kepada OJK, dan yang paling parahnya lagi inilah pinjol-pinjol dengan TKB 90 paling parah di awal tahun 2026. Kita tidak tahu, kita akan lihat perpanjangannya apakah mereka masih bertahan, walaupun API mengatakan mereka optimis bahwa 2026 ini pinjol masih akan bertahan, tapi sudah banyak sekali pinjol yang bermasalah, termasuk 24 pinjol yang sampai hari ini TKB 90-nya tidak pernah baik, bahkan terus-terusan merosot. Kita akan updatekan buat kalian. Jadi buat yang masih galbay,
lanjutkan terus galbay, karena bukan kalian yang galbay sendiri. Ingat, 24 pinjol itu ada berapa juta orang yang menggunakannya. Di antara jutaan orang itu saya yakin sekali banyak sekali yang masih galbay sampai hari ini. Jadi jangan pesimis dengan hidup kalian, tetap perbaiki hidup dan tetaplah dahulukan keluarga kalian. Jangan pernah merasa pinjol adalah satu-satu yang menghambat kalian, karena saya yakin dari kejadian ini kita pasti akan belajar banyak bahwa pinjol bukan satu-satunya penyelamat. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.